Bismillah, kalian lagi nyari HP murah, yang kameranya bagus, yang baterainya gede, yang desainnya keren? Kalian mesti cek deh HP ini. Halo guys, sehari dari Reviewverse dan kali ini saya dapat HP baru lagi. Nah, buat yang penasaran, kita langsung aja review handphonenya. Yes, Realme baru saja meluncurkan HP terbarunya, yaitu Realme C51 buat segmen entry level. Gebrakannya adalah dengan membawa peningkatan di sektor penting, mulai dari baterai, kamera, memori, sampai desain. Positioningnya ngeri juga nih, makanya dia sampai pakai slogan entry level groundbreaker. Tapi bisa nggak ya muasin ekspektasi pembelinya? Nah, mudah-mudahan review kita ini bisa ngasih pencerahan. Sekarang kita unboxing dulu HP-nya. Kita intip apa aja yang ada dalam paket penjualannya. Wih, baru bongkar aja ngeri. Kita udah nemu adapter 33 watt Super VOOC, 11 volt 3 ampere atau 5 volt 2 ampere. Kelengkapan lain yang udah kita keluarin duluan, ada unit HP-nya, ada kabel data Type-C, ada buku panduan, kartu garansi, dan softcase. Standar aja ya, tapi termasuk lengkap ini. Kita langsung ngomongin desain. Ini adalah salah satu faktor penting yang bisa ngasih impresi awal buat konsumen. Ternyata desainnya keren juga guys. Dan si Realme C51 ini ternyata dia punya dua variasi warna. Ada mint green warna hijau gitu dan carbon black warna hitam. Dan kebetulan kita megang warna carbon black. Nah gini nih guys tampilannya. Konsep desainnya flat dengan sudut-sudut yang menyiku tegas. Kombinasi glossy dan doff gini bikin karakternya jadi kelihatan premium. Cuman ya tetep sih material bodinya dari plastik polikarbonat. Tapi finishingnya bagus, nggak plastik-plastik banget. Dan kalau dipegang agak solid gitu. Dan satu lagi nih yang menarik, kamera belakangnya dibikin ala-ala iPhone gitu. Nah, sekarang langsung aja kita bahas kameranya ya, biar sekalian nyambung aja deh. Wih, biarpun harganya cuma sejutaan, ternyata si Realme C51 ini udah pakai kamera AI 50 megapiksel. Tapi temennya cuma lensa black and white ya, buat bokeh gitu. Jadi nggak ada lensa ultra wide, nggak ada lensa telefoto, nggak ada lensa makro, dan lain-lain. Oh iya, satu lagi, kamera depannya juga nggak macem-macem sih. Dia cuman pakai kamera selfie 5 megapiksel. Ya bisa dimaklumin sih, karena ya harganya juga cuma sejutaan. Buat HP entry level, ternyata mode kameranya cukup banyak loh. Saya nemu mode portrait, mode beauty, HDR, pengenalan wajah, bahkan filternya juga cukup banyak. Dan satu lagi yang menarik, ada kontrol efek bokehnya. Kalau bicara teknis, kamera utamanya ini punya bukaan f1.8 dan pakai lensa 5p. Sementara aperture dari lensa black and white-nya pakai f3.0. Dan HP ini juga punya mode 50 megapiksel buat yang pengen hasil kamera yang lebih detail dan tajam. Sekarang kita intip area displaynya. Ternyata Realme C51 ini mengandalkan bentang layar 6,74 inci dengan resolusi HD+. Untuk ukuran HP entry level memang bisa dibilang layar sentuhnya ya nggak terlalu keren-keren amat, tapi menurut saya masih cukup worth it. Screen to body rasionya mencapai 90,3%. Dimana bezel yang terpampang memang nggak terlalu tipis tapi juga nggak terlalu tebal. Nah tapi buat ukuran HP harga 1 jutaan, layar HP ini udah didukung refresh rate 90 Hz. Masih aman lah dipakai buat ngegame atau nonton film. Dia juga punya touch sampling rate 180 Hz. Kemudian transisi layar dan scrollingnya juga masih enak dan aman. Nggak ada lag atau tersendat, cuman ya nggak sengebut HP flagship. Kemudian gimana nih performa si Realme C51 ini? HP yang kami uji ini ternyata mengantongi chipset Unisoc T612. Terdiri dari 8 core yang udah melewatin proses fabrikasi 12 nanometer dengan clock speed 1,8 GHz. Kartu pengolah grafisnya mengandalkan GPU Mali G57 MP1. Untuk memorinya HP ini udah ngedukung RAM dengan kapasitas 4 GB.
Menariknya nih, sektor ini udah didukung dengan Dynamic RAM Expansion Technology, dimana kita bisa memperluas RAM sampai 4 GB, jadi totalnya 8 GB. Ini bermanfaat banget buat yang suka nginstal banyak aplikasi, karena kita bisa ngegedein space RAM-nya. Harga chipset ini terjangkau banget, tapi tetap bertenaga. Jadi bisa ngasih kesempatan buat Realme mendorong fitur lain ke level terbaik. Buat HP sejutaan nih masih menjanjikan sih, buat mendukung kinerja dan performanya. Dan setelah kita telusuri, hasil benchmarknya pun ternyata oke banget buat seri entry level. Seri ini bisa dapat skor Antutu sampai 200 ribuan. Sedangkan pengujian memakai Geekbench 5 Unisoc T612 ini bisa dapat skor 423 buat single core dan 1476 buat multicore. Nah, buat memori internalnya HP ini udah pakai kapasitas 128 GB. Satu lagi, si Realme ini udah pakai sistem operasi Realme UI T Edition berbasis Android 13. Nah, buat main game basic ini lancar jaya. Contohnya kami main Mobile Legends dengan setting rata kanan. Gameplay masih oke. Digenjot main game setengah jam sampai 1 jam, bodinya juga nggak terlalu panas sih, masih oke. Game juga aman, minim lag, dan nggak ada bug-bug yang ngeganggu. Oh iya, balik lagi ke soal memori. Realme C51 ini udah ngedukung 2 kartu SIM nano dan 1 kartu micro SD. Jadi di dalamnya ada 3 slot. Buat kalian yang pakai 2 kartu terus pengen nambah memori ya aman. Buat catatan aja, memori 128 GB juga udah gede kok sebenarnya. Bisa dipakai nyimpen sekitar 28.000 lebih foto dan juga nyimpen 450 lebih episode serial TV. Kalau space penyimpanan masih kurang, kalian juga bisa manfaatin kartu micro SD sampai 2 TB. Sekarang kita ngomongin baterai sama pengecasannya. Area ini menurut kami jadi salah satu sektor keunggulan dari si Realme C51. Selain mengantongi baterai besar, HP Realme ini hadir dengan pengisian daya tercepat di segmennya. Realme menyisipkan baterai berkapasitas 5000 mAh sebagai andalannya. Dengan baterai badak kayak gini sih kita berani jamin kalau durasi pakai baterainya cukup lama. Bisa seharian lebih sih buat pemakaian normal, kayak chat, nonton, buka sosmed, atau telepon. Kayaknya cocok sih buat kalian yang mobilitasnya tinggi. Gak perlu sering-sering ngecas pas kita lagi di jalan. Baterai HP ini bisa mencapai 40 hari siaga dan 37 jam menelpon. Buat HP harga 1 jutaan sih ini worth it banget. Tapi yang bikin HP ini jadi lebih spesial ya dukungan pengisian dayanya. Si Realme C51 udah didukung pengisian daya 33 watt super fast charge. Si Realme C51 bisa ngisi 50% hanya dalam 28 menit. Dan mencapai 100% hanya dalam waktu 1 jam lebih dikit. Bisa dibilang HP ini punya pengisian daya paling cepat di segmennya. Sebagai tambahan, HP ini juga dilengkapi perlindungan pengisian daya dengan sistem proteksi 5 inti. Ada proteksi overcharge, proteksi tegangan berlebih, proteksi arus berlebih, proteksi temperatur berlebih, dan proteksi kasus ekstrim. Tambahan lain yang bisa nambah value HP ini cukup banyak. Di harga 1 jutaan, HP ini udah punya NFC loh. Akurasi gesekannya udah cukup bagus, asal kita nempatin chipnya di area yang tepat. Oh ya, HP ini juga punya fitur yang punya konsep mirip-mirip Dynamic Island-nya iPhone. Namanya Mini Capsule. Fungsi ini bisa dimunculkan sebagai notifikasi unik di area waterdrop. Kita bisa mantau notif dengan fitur unik ini buat ngecek saat baterai penuh, saat baterai mau habis, atau ngecek penggunaan data. HP ini juga punya speaker ultra boom, punya sensor sidik jari, dan juga ada face unlock-nya. Oke, itu aja review kami tentang Realme C51. Kalau bisa diambil kesimpulan dikit, kelebihan si Realme C51 ini atau yang jadi value utamanya antara lain baterai yang kapasitasnya gede, juga kita apresiasi dukungan pengisian cepat 33 watt super fast. Tambahan NFC juga jadi salah satu modal buat ningkatin value dia. Minusnya mungkin ada di kamera yang belum bisa rekam video sampai 4K dan nggak didukung OIS. Kameranya nggak terlalu istimewa, tapi menurut kami masih bisa bersaing dengan kompetitornya. Memori internalnya sih gede ya, sampai 128 GB. Cuma RAM-nya ya hanya 4 GB. Nah itu dia review Realme C51 kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau suka dengan konten-konten kita. Dan jangan lupa ikutin review kita selanjutnya. Hari pamit, bye.